Pemerintah Provinsi Pemprov Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta para kepala SMA, SMK, SLB Negeri di Kota Kupang menyepakati kebijakan mengubah jam masuk sekolah dimajukan mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah dan saat ini juga sudah dirubah menjadi 5.30 pagi. Halo, saya Kayla. Saya adalah salah satu siswa yang kontra atau tidak setuju dengan peraturan pemerintah Provinsi NTT tentang sekolah jam 5 pagi. Karena menurut saya, pemerintah tidak memikirkan matang-matang tentang peraturan ini. Menurut saya, peraturan ini dapat berpengaruh buruk kepada kesehatan dan keamanan siswa. Kurangnya jam tidur dan rawan terjadinya kecelakaan di jalan adalah alasan saya tidak setuju dengan peraturan ini. Kata Gubernur NTT, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT. Apakah yakin? Menurut saya, cara menaikkan kualitas pendidikan di NTT dimulai dari diri kita sendiri, serta pemerintah memberikan infrastruktur dan tenaga pendidikan yang baik dan berbobot. Nah, kita kembali ke topik sebenarnya tentang keamanan siswa. Saya adalah salah satu siswa yang terkena dampak dari peraturan aneh ini. Saya adalah siswa yang pergi ke sekolah dengan jalan kaki karena ada beberapa hal yang terjadi pada keluarga saya. Ketika saya pergi ke sekolah, saya dihadang dan diganggu oleh laki-laki brengsek yang membuat saya sangat sedih dan trauma. Saya takut kejadian ini terulang kembali pada saya dan teman-teman. Jadi pesan saya bagi teman-teman, berhati-hatilah. Ini cerita dan tanggapan dari saya. Bagaimana dengan tanggapan yang lain? Jadi bagaimana tanggapan Ibu sebagai seorang guru yang datang ke sekolah jam 5 pagi, Ibu? Kalau Ibu sejauh ini lagi pro ya dengan aturan tersebut. Ya, jadi Ibu senang tanggapan Ibu terhadap aturan tersebut sampai Ibu mendukung aturan ini. Yang pertama, ini bagus untuk siswa, khususnya mereka punya kemampuan untuk manajemen waktu ya. Nah, kan kita berpikir saja ya, kalau siswa sudah masuk jam 5 pagi, secara sadar maupun tidak sadar mereka akan dengan sendirinya membangun manajemen waktu dalam diri mereka sendiri. Kedua, penggunaan gadget mereka sebelum tidur kan otomatis berkurang kan. Nah, ketika kalau kita mau tidur, misalnya kita sebenarnya bisa tidur jam 9 malam nih. Nah, ketika mau tidur, ketika pegang HP, scroll TikTok atau scroll Instagram, otomatis waktu kita kan mulai lat ya untuk tidur ya, mulai mulai longgar lagi. Sebenarnya kita bisa tidur jam 9, jadi jatuhnya tidurnya jam 11 atau jam 12 malam, seperti itu. Dan yang kedua, latih disiplin siswa untuk bangun pagi. Nah, kan siswa zaman sekarang ini susah bangun pagi tuh. Bahkan kalau sekolahnya jam 7 ya, jadi mereka targetnya mungkin bangunnya jam setengah 7, bahkan ada yang jam 6.45 baru bangun. Nah, kalau jam 5 pagi jadi mereka mulai terbiasa dari sedini mungkin untuk bangun pagi. Baik, saya akan tanya pertanyaan kedua ya, Ibu. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Ibu juga cara yang efektif untuk mengatasi kualitas pendidikan ke depannya bagaimana? Oke, jadi dengar isu ya, bilangnya dari gubernur kan yang membuat kebijakan tersebut ya, bilang dengan bangun pagi ini diharapkan bisa menciptakan peserta didik dengan kualitas yang bagus. Tapi menurut ibu kurang setuju ya dengan tanggapan tersebut. Karena untuk masalah pendidikan ini merupakan masalah yang kompleks ya, bukan hanya dari kualitas siswa saja yang harus diperbaiki, tapi mulai dari orang tua, harus ada sinergi di sini, sinergi atau kerjasama dari orang tua, sekolah, guru, dan orang-orang peserta didik itu sendiri dan orang-orang sekitar. Saran Ibu untuk pemerintah ke depannya itu bagaimana tentang peraturan tersebut? Untuk khusus bangun pagi ini? Yes. Oke, kalau untuk tanggapan saran saya terhadap bangun pagi ini, saya rasa harus ditinjau kembali ya. Memang saya tergantung pro dengan aturan tersebut, tapi kalau untuk diterapkan dalam jangka panjang, saya rasa pemerintah perlu ditinjau kembali mengenai dasar atau kajian membuat aturan tersebut. Karena ini masih uji coba, jadi it's okay lah. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya rasa masih belum terlalu tepat dengan sasaran untuk menciptakan peserta didik dengan kualitas yang bagus. Jadi saran saya, pemerintah tuh lebih ke peningkatan atau pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, kayak gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Oke, sekian dari wawancara kami hari ini. Terima kasih. Halo Kak. Halo. Di sini saya dengan Kak siapa? Gatra Christian Martanto dari kelas 11 IPA 3. Islamak dari kelas 11 MIPA 3. Oke, bagaimana tanggapan Kakak tentang sekolah jam 5 pagi yang diberikan oleh peraturan dari Pemprov NTT?
Malas sih, soalnya kan sudah terbiasa masuk jam 6. Tapi sekarang harus datang lebih pagi lagi, harus bangun lebih pagi. Oke Kak, apakah menurut Kakak aturan yang pemerintah buat ini sudah efektif untuk menaikkan kualitas pendidikan di NTT? Menurut saya kalau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT ini dari hal yang simpel adalah guru-guru meningkatkan mutu dan kualitas mereka dalam mengajar, karena salah satu yang membuat para murid itu tidak rajin belajar adalah dari pelajaran tersebut membosankan. Tapi ada juga beberapa pelajaran yang membosankan, para guru dapat membuatnya jadi murid-muridnya itu tidak cepat bosan dan justru malah menyukai pelajaran tersebut begitu. Oke Kak, bagaimana sih saran dari Kakak untuk pemerintah Pemprov NTT yang mengeluarkan peraturan ini? Sebelum menerapkan jam 5 pagi, harusnya mereka lebih memperbaiki fasilitas di sekolah-sekolah dan juga meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia sih menurut saya. Oke Kak, makasih. Sama. Halo, terima kasih ya telah nonton video kami. Tapi sebelum itu pasti teman-teman belum tahu siapa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini dan juga di belakang cerita ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yakob Israel Lahtang. Saya Marvin Mesak. Saya Kayla Selenia Markus. Saya Chelsea Batalo. Saya Olen Yusuf Pistolen. Oke, terima kasih. Oke, jalan-jalan. Datang. Pakai dasi ke.